Sewu dimanapun panjenengan berada, setelah tadi kita prepare untuk media Jalangkung ini dan Mas Bu menyamakan frekuensi supaya safety ya Mas Bu ya. Kita akan membahas Jalangkung itu sendiri. Oke Mas Bu, sebenarnya Mas Bu, Jalangkung ini apa sih? Dari mana sih? Fungsinya apa sih? Untuk bisa mengoperasikannya gimana Mas Bu? Ya, ini juga saya Mas Didi dan buat saudara dan saudara di mana pun berada. Memang mungkin baru kali ini kita agak sedikit ekstrim ya. Cuma di sini kita bukan untuk mengedepankan mistisnya atau ekstrimnya, tapi di sini kita memang perlu menjelaskan ini Mas Didi. Jadinya Jalangkung itu begini Mas, sejarahnya Mas. Dulu itu di Tiongkok, Mas. Jalangkung ini dimainkan pada waktu bulan purnama Mas. Dan ini yang memainkan tuh anak-anak. Seperti itu Mas. Jadinya fungsinya yaitu untuk memanggil poyang dan moyang. Mungkin kalau di tempat kita itu adalah leluhur, nenek moyang ya. Betul seperti itu. Dan maka dari itu kalau di Indonesia ini kan disebutnya Jalangkung. Aslinya itu dari kosakata Cailangkung, Mas. Oh, Chinese ya? Ya, Tionghoa seperti itu. Nah, terus kemudian di mana itu ada Jalangkung, Jalangse seperti itu. Iya betul. Nah, Jalangse itu dari kosakata Cailangse. Jadinya Cailangkung itu adalah dewa keranjang Mas. Kalau di sana dipercaya sebagai dewa keranjang, terus kemudian Cailangse itu sebagai dewa penjaga anak-anak Mas. Ya, jadinya saat itu memang digunakan untuk memanggil kedua dewa tersebut. Nah, kenapa kok dewa keranjang dan supaya begini Mas? Orang dulu itu kan nun sewu, kita mengharapkan satu berkah. Kalau bisa itu diwadahi di keranjang. Makanya dewa keranjang. Maka dari itu disebut dewa keranjang. Terus kemudian penjagaan. Nah, karena memang di situ yang memainkan anak-anak. Maka itu anak-anak yang memainkan Jalangkung ini agar supaya terhindar daripada segala sesuatu yang berbau negatif, karena dijaga oleh dewa yang bernama Cailangse. Cailangse yang melindungi anak-anak itu. Betul sekali Mas. Oke, jadi sekilas tadi tentang penjelasan sejarah Jalangkung sendiri ya. Jalangkung apa? Jalangkung Mas. Jalangkung. Dari kosakata Cailangkung. Mungkin karena akulturasi budaya ya. Terus kemudian di sini mungkin kalau bahasa ininya Irate Jawa itu ya, jadi Jalangkung. Ya, seperti itu. Daripada ngasih ya. Oke Mas Bu, ini tadi cuplikan sekilas dari Mbak Nia ini Mas Bu tadi. Kok ada kunci Mas di sini? Ya. Kenapa harus kunci dan kenapa ada ini apa nih? Batok apa ya? Jadinya kalau bahasa ini apa siwur ya Mas ya? Siwur ya. Ya. Ini mungkin perlu kita jelaskan juga dari sini kenapa harus dikasih kunci. Dan memang yang paling bagus adalah kunci bolong seperti ini, kunci kuno. Kalau kunci kuno itu kan kuncinya bolong seperti ini. Iya. Nah, karena kunci zaman dulu itu terbuat dari campuran besi, bahkan ada campuran bajanya Mas. Beda dengan kunci-kunci sekarang. Maka itu kunci ini sebagai kalau bahasanya sebagai triggernya untuk media penarik dia. Jadi kalau bahasanya Jalangkung ini adalah satu permainan entitas supernatural seperti itu. Nah ini memantiknya kalau bahasa saya gitu. Jadi karena di sini adalah media logam dan ini besi, dan ini kalau kunci ini memang ada besi dan sedikit bajanya Mas. Jadi ini merupakan satu bentuk untuk media, untuk frekuensi atau entitas ya, entitas supernatural untuk ini nanti bisa bergoyang Mas, kan gitu. Mungkin bisa menulis seperti itu. Cuma memang sekali lagi di Indonesia atau di Nusantara itu justru malah untuk
sekarang itu untuk segala sesuatu yang mungkin bisa dengan negatif ya, seperti menanyakan apa dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya tuh basically-nya itu memang permainan ya. Betul sekali, ini adalah permainan. Kadang kan orang zaman sekarang, oh jalan itu medini mistis gitu. Buru-buru, aku ini kerasukan kan. Jadi mungkin nanti mau mencoba untuk ini ya, mencoba. Mas Bu, mantranya sendiri Mas, apakah harus mantra dahulu atau mantra sekarang atau seperti apa? Sebenarnya kalau bahasa saya begini Mas, di mantra itu kan resonansi jiwa ya, kalau bahasa saya seperti itu. Jadinya kalau untuk mantra, kalau bahasa ini apa ya? Jadinya kalau bahasanya gini, menurut daerah masing-masing Mas. Menurut daerah. Ada juga jalan ini juga dengan menggunakan mantra Jawa juga ada Mas. Ada juga dengan mantra berbahasa Indonesia juga ada. Bahkan bermantra asli dari Tuhannya juga ada Mas. Yang simpel aja nih Mas Bu, yang nanti kan yang memainkan saya, Mbak Nia dan Mbak Naya salah siapa tadi. Yang simpel aja yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Kalau yang simpel yang biasa dipakai itu yang dengan memakai bahasa Indonesia. Seperti ini, jalan di sini ada pesta kecil-kecilan. Begitu. Saya takut berhenti Mas. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Dan kalimat itu diulangi terus, karena di dalam intonasi suara kita juga mengandung suatu naik turunnya grafik intonasi dalam bahasa saya, mengandung energi juga. Dari resonansi itu yang selalu kalimat yang diulang-ulang itu nanti akan menimbulkan suatu energi kayak doa ya Mas ya? Ya seperti itu Mas, apapun Mas, mantra, doa, apapun dia akan menghasilkan suatu resonansi. Karena apalagi kalau kita berdoa itu harus kusuk, karena ada supaya resonansi itu dia akan berputar cepat, terus kemudian nanti resonansi yang kita harapkan itu akan dibaca oleh Allah, terus kemudian diimpakkan lagi ke kita, seperti itu. Ini berdasarkan logikanya seperti itu. Oke, jadi teman saya dimanapun panjenengan berada, sudah dijelaskan oleh Mas Bro tadi, dan saya, Mbak Nia dan Mbak Naya harus memainkan dan nanti dibantu dengan kerabat dari teman saya juga ya Mas. Iya. Nah, biasanya orang yang sensitif juga bisa menjadi trigger juga, seperti itu. Supaya energinya juga bisa masuk ke dalam simbol atau boneka ini. Oh iya, tadi Mas Jadi tadi saya lupa, kenapa harus pakai simbol ini? Iya, kenapa Mas Bro? Ya, jadi gini Mas, memang dari dulu itu memang dibikin dari alat untuk mengambil air Mas. Kayu? Ya, kayu. Karena kayu itu kan sering terkena dengan air Mas. Nah, itu kalau bahasa saya, kayu itu dia netral Mas. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya ya Mas ya? Ya. Ya memang kalau di film karena film horor ya, mau tidak mau bagaimana caranya pemirsa ini dibuat untuk takut ya, supaya tertarik. Saya sampai terpengaruh. Saya ini takut loh Mas Bu. Makanya saya nanti temenin sama Mbak Nia sama Mbak Naya kan. Oke, Mas Bu nanti tetap dipandu ya Mas Bu untuk tata cara ritualnya, dan semoga sesuatu yang kita inginkan ini bisa. Oke, dari teman saya dimanapun panjenengan berada, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu apa Mas Bu? Orang beda Ya, gratisan bos. Dan semoga tayangan ini menjadi bermanfaat bagi saudara teman saya dimanapun panjenengan berada. Hari ini Benua Sewu mencoba ingin bermain ekstrim, yaitu bermain pakai sarana jelangkung ya, sederet Benua Sewu. Bagaimana keseruan permainan jelangkung? Tetap ikuti Benua Sewu dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Monggo dilanjut. Ini sudah mulai prepare ya Mas ya? Ya, ini banyak. Itu sederet Benua Sewu bisa disapa dulu Mas ini. Oke, sederet Benua Sewu dimanapun panjenengan berada, ini saya sama Mbak Nia masih
persiapan media Jailengkung ya Mbak Nia ya. Kita bareng Mbak Naya juga nih. Nah, Mbak saya dulu, saya ganti dulu dong. pada deg-degan juga nih. Ya. Ya, karena memang episode kali ini sangat ekstrim sekali. Oh, nah sambil nunggu Mas Denny ngambil sesuatu untuk ini, nah kita mencoba untuk memecahkan mitos dari permainan jelangkung. Nah, kabarnya kalau permainan jelangkung ini kan dia dirasuki sosok atau arwah yang bisa menggerakkan boneka. Kita buktikan. Ini sudah ilmu sewu ya, ini karena kita kadarnya pakai koran ya. Tidak apa ya Mbak Nia, Mbak Naya ya. Ini kayak kita main dulu. Apa aja bisa ya. Oke, jadi ilmu sewu, Mbak Nia, Mbak Naya. Ini media kita yang bernama Jailengkung sudah siap. Jadi konon katanya permainan Jailengkung sendiri itu kan ada mantranya ya. Betul. Jadi mungkin kita nanti bertiga bisa pegang, Kita baca mantra bareng-bareng. kita baca mantra bareng dan semoga ada energi lain yang Langsung dan berinteraksi. Oke, sementara Mas menunggu Mas Bu persiapan dulu ya Ya, untuk menetralisir atau menyamakan frekuensi. check up ya Mas ya. Mas Bu gimana? Siap. Oh belum. Oke. Ya, sedang ilmu sewu dimanapun panjenengan berada. 5 menit lagi. Ya 5 menit lagi Mas Bro akan memandu kita ya untuk permainan ini ya Mbak Naya. Tidak dengan sewu tetap ikuti Pembuktian kita ya mitos. tentang media Ya, jelangkung. Jailengkung. Jangan lupa untuk Like, share, dan apa Mbak Naya? komen, Subscribe. Karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan tambah satu lagi komen dari Mbak Naya. Nah, bisa bos dulu ya. Oke, mau lanjut. Mas Bro, oke. Hasil dari permainan Jailengkung adalah seperti ini dan ini merupakan sebuah kode dari makhluk astral. Ya, seperti itu, biasa seperti itu Mas. Dia akan memberikan satu kode-kode. Yang penting gini Mas, memang tidak semudah dengan seperti kayak semudah seperti kayak di film ya Mas. Film ya. Seperti itu. Oke Mas Bro, dari nomor sewu dimanapun panjenengan berada, ini hasil dari permainan Jailengkung yang sudah saya mainkan Mbak Naya dan Mbak Nia tadi ya, dan merupakan sebuah kode ya sebenarnya Mas. Iya, seperti itu. Karena memang ada satu sebenarnya kalau kita sama-sama untuk lebih berkonsentrasi nanti akan jadinya akan lain. Cuma nanti yang ditahukan kadang itu kita itu menjadikan satu histeria tersendiri Mas. Saya tidak keren sih, saya histeria. Ya, jadi inilah hasil dari permainan Jailengkung ya Mas ya. Mungkin ada pesan-pesan buat Jailengkung sewu tentang permainan Jailengkung itu sendiri Mas Bro. Ya, ini non sewu sekali ini buat Jailengkung sewu dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita mencoba untuk mempraktekkan memainkan Jailengkung, bukan untuk memberikan mindset mistisnya.
Jadi kita memberikan wacana bahwasanya permainan ini dulunya tidak untuk mengundang apa ya mas, kalau bahasa sesuatu arwah yang gentayangan dan lain sebagainya, tidak seperti itu, tapi justru memanggil moyang dan moyang atau dewa keranjang dan dewa pelindung anak atau penjaga anak seperti itu. Dan dulu dimainkan oleh anak-anak. Sekali lagi, jalan dulu di mainkan ya di Tionghoa ya, budaya Tionghoa itu dimainkan oleh anak-anak. Tapi semakin kesini terkadang dimainkan oleh orang dewasa, dan itu disalahgunakan untuk mencari angka keberuntungan atau apapun itu. oh iya ya paham saya tetangga saya mas yang sering mas Gitu ya, seperti itu mas. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas Bu ya, perjalanan kita atau pembuktian permainan jalantung Mas Bu. Oke, sedherek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada. Sekali lagi ini hasil dari permainan kita hari ini, dan semoga tayangan ini bermanfaat positif bagi sedherek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk kata-kata terakhir seperti biasa Mas Bu, monggo. Ya, jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Monggo Dilanjut.